Baiklah, kita langsung ke pembahasan soal yang pertama. Nomor 1 atau number 1. The House of Representatives the Republic Indonesia. Indonesia mean bla bla bla. Jadi ini adalah pertanyaan. The House of Representatives the Republic Indonesia dalam bahasa Indonesia berarti yang A, apakah yang A DPR, yang B DPRD, yang C MPRD, yang D MPR. Jadi arti dari the House of Representatives the Republic Indonesia berarti apa dalam bahasa Indonesianya. Nah, kalau kita lihat pada kamus ya, nah jadi artinya adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, kita lihat. Selanjutnya, number 2. A blah 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 is led by a regent. Artinya A itu bisa berarti sebuah atau seorang ya. Jadi nanti tergantung kalimat yang selanjutnya itu apa. Kita bahas bersama. A blah 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 is led by a regent. Artinya A kita sebuah dulu ya. Nah, sebuah titik-titik dipimpin oleh seorang regent itu bupati. Nah, jadi sebuah titik-titik apa yang dipimpin oleh seorang bupati. Nah, kita lihat untuk yang A. Yang A, village chef. Village chef artinya adalah village desa, chef artinya kepala, berarti kepala desa. Nah, coba kita masukkan ke sini. Sebuah kepala desa dipimpin oleh seorang bupati. Nah, tidak, kurang pas ya. Terus kemudian yang B, village ya. Sebuah desa dipimpin oleh seorang bupati. Nah, tidak mungkin juga karena sebuah desa itu akan dipimpin oleh seorang kepala desa, bukan seorang bupati. Selanjutnya yang C, regency. Nah, regency adalah kabupaten. Nah, coba kita terapkan di sini. Sebuah kabupaten atau regency dipimpin oleh seorang bupati. Ya, jawabannya ya, kita tahu bahwa kabupaten itu dipimpin oleh seorang bupati. Ini kita jawabnya sudah tahu, berarti jawabannya adalah yang C, regency. Sementara yang D artinya province, itu adalah artinya provinsi. Ya, lanjut ke nomor 3. Ya, ini nomor 3-nya. Ya. The king's son is bla bla bla. Artinya adalah king itu raja, son artinya putra. Jadi putra raja adalah titik-titik, ya, putra raja. Nah, apakah A presiden, artinya presiden, apakah B minister, artinya menteri, apakah C prince, artinya pangeran, apakah D governor atau gubernur ya. Jadi anak laki-laki raja itu disebut apa? Nah, jadi apakah presiden, apakah menteri, apakah pangeran, apakah gubernur? Ya, jawabannya adalah pangeran. Ya, ini. Oke. Selanjutnya nomor 4. Indonesia is an island nation in bla bla bla. Artinya Indonesia adalah sebuah negara yang berada di benua titik-titik. Ya, island itu benua. Ya, negara di mana Indonesia letaknya? Kita tahu bahwa Indonesia berada di Asia Tenggara. Nah,
Asia Tenggara itu yang mana? Kita lihat dari A, Asia Southeast itu Asia Tenggara. Ini sudah langsung jawabannya menuju ke jawabannya, yaitu Indonesia berada di Asia Tenggara. Oke, jadi jawabannya adalah A. Nah, sementara yang B itu South Asia dari Asia Selatan, tidak mungkin karena Asia Selatan itu contohnya adalah yang termasuk dalam negara-negara yang berada di benua Asia Selatan. Ya, di Asia Selatan itu adalah India dan sebagainya. Kemudian Asia Utara pun tidak, kemudian Asia Barat pun tidak. Jadi Indonesia masuknya ke Asia Tenggara. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 ini digambarkan adalah peta ya, peta atau map dari Indonesia. Kita lihat pertanyaannya. The form of Indonesian country is bla bla bla. The form itu bentuknya. Bentuk dari negara Indonesia, country itu negara ya. Bentuk dari negara Indonesia adalah apakah A, kingdom, artinya kerajaan, apakah B, empire, artinya kekaisaran, apakah C, artinya republik ya, apakah D, regency, artinya itu kabupaten ya. Jadi Indonesia bentuk negaranya itu seperti apa? Nah, kita tahu bahwa NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah jelas berarti bahwa bentuk dari negara Indonesia adalah republik. Nah, jadi yang berarti republik adalah yang C, republik. Nah, ini ya. Nah, ya, ini jawabannya. Nomor 6. Ya. Nomor 6. We live in the province, so it is led by bla bla bla. We, artinya kita live itu tinggal, kita tinggal in the province, kita tinggal di sebuah provinsi. So it is, nah jadi atau makanya provinsi it-nya itu kembali ke provinsi. Makanya sebuah provinsi dipimpin oleh titik-titik. Ya. Tahu provinsi itu dipimpin oleh pimpinan provinsi itu oleh siapa ya? Kita lihat apakah A yaitu vice president atau wakil presiden, apakah B presiden, provinsi dipimpin oleh presiden, apakah C dipimpin oleh gubernur, apakah D dipimpin oleh perdana menteri. Ya, kita tahu bahwa provinsi Jawa Tengah ya yang kita tinggali ini itu dipimpin oleh seorang gubernur yang namanya Ganjar Pranowo. Ya, berarti provinsi dipimpin oleh gubernur. Yang artinya gubernur adalah yang C, governor. Ya, kita centang di sini ya. Lanjut untuk yang nomor 7. Number 7. The minister is appointed by bla bla bla. Ya, seorang menteri ditunjuk oleh titik-titiknya. Jadi menteri itu dipilih oleh siapa ya? Nah, apakah A oleh seorang presiden, apakah B oleh perdana menteri, vice president, apakah C minister of education, artinya menteri pendidikan, apakah D minister of home affairs, menteri dalam negeri. Mana? Ya, jawabannya adalah yang presiden. Jadi menteri itu adalah ditunjuk oleh presiden. Jawabannya adalah yang A. Nah, ya, jadi karena tugasnya menteri adalah membantu pekerjaan dari presiden. Karena tugas presiden itu sangat banyak sehingga tidak mungkin presiden itu menjalankan tugasnya sendiri-sendiri sehingga dibantu oleh para menterinya. Sehingga menteri itu ditunjuk oleh presiden atau hak presiden untuk memilih menteri-menterinya. Terus selanjutnya ada di nomor 8 apa coba ya? Nomor 8. A province consists
of some bla bla bla. A province itu sebuah provinsi ya. Itu tadi ya, sebuah provinsi. Consist artinya itu terdiri dari, ya, consist of ya. Nah, terus some itu beberapa. Jadi arti seluruhnya adalah sebuah provinsi terdiri dari beberapa titik-titik. Ya, provinsi itu terdiri dari beberapa apa ya, sehingga menjadi sebuah provinsi. Nah, apakah A, countries? Apakah provinsi itu terdiri dari beberapa negara? Apakah B, regencies atau kabupaten? Yang C, subdistrict, itu artinya kecamatan. Apakah D, villages? Nah, villages artinya desa. Nah, yang mana yang membentuk sebuah provinsi? Nah, kita tahu urutannya berarti dari desa. Desa itu, dari beberapa desa itu membentuk subdistrik atau kecamatan. Dari kecamatan itu membentuk regencies atau kabupaten. Nah, dari kabupaten regencies itu akan membentuk sebuah provinsi. Berarti yang membentuk provinsi adalah beberapa kabupaten. Nah, berarti jawabannya yang B. Nih. Nah, kalau yang atas negara itu kita tahu bahwa negara dibentuk oleh beberapa provinsi. Nah, kalau yang ini karena provinsinya itu dibentuk terdiri dari apa? Berarti terdiri dari kabupaten ya. Kabupaten membentuk menjadi satu wilayah, kemudian berubah menjadi atau menjadi bagian dari sebuah provinsi. Ya, nomor 9. Nah, nomor 9 itu apa? Ada gambar di situ, yaitu gambar gedung DPR MPR ya. Jadi dua lembaga itu berkantor di gedung ini ya. Nah, kita lihat di sini. Apa coba? People Consultative Assembly, the Republic Indonesia in Indonesia mean. Nah, ini adalah pertanyaan ya, Indonesia mean berarti dalam bahasa Indonesia berartinya. Jadi ini kita harus mengartikan ini lewat kamus, yaitu People Consultative Assembly the Republik Indonesia. Itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Kalau tadi nomor berapa itu ya? Tadi sudah DPR. Nah, kalau yang sekarang itu adalah artinya apa? Nah, People Consultative Assembly the Republik Indonesia itu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat dengan MPR. Nah, jadi isinya adalah yang D. Oke. Dilanjut nomor 10 ya. Number 10. Doni. Ini ada percakapan ya, ada dua percakapan. Doni, do you know our third president? Artinya, apakah kamu tahu presiden kita ketiga? Ya, jadi ini pertanyaan Doni itu menanyakan kepada Tino, yaitu apakah dia tahu presiden kita ketiga? Ya, kitanya itu adalah presiden Indonesia ya. Nah, Tino, of course. Nah, jawabannya Tino adalah of course, tentu. Dia adalah titik-titik. Ya, jadi Tino itu tahu ya. Jadi presiden Indonesia ketiga itu siapa ya? Kita urutkan dari yang pertama. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Kemudian yang kedua adalah Soeharto. Yang ketiga yaitu B.J. Habibie. Nah, ini berarti jawabannya B.J. Habibie. Yang keempat ya, nanti yang keempat itu setelah B.J. Habibie adalah Abdurrahman Wahid. Kemudian yang kelima itu ada Megawati Soekarno Putri. Yang keenam itu Susilo Bambang Yudhoyono. Yang ketujuh yaitu
Joko Widodo, dan yang ke-8 sekarang ini masih Joko Widodo. Berarti tadi urutan yang ketiga adalah setelah Soeharto ya. Nah, setelah Soeharto, setelah Presiden Soeharto itu adalah B.J. Habibie. Jawabannya adalah yang D ya, ini D ya. Abdul Rahman Wahid itu ke berapa? Setelah B.J. Habibie yang keempat. Yusuf Kala adalah wakil dari Presiden Bambang Yudhoyono ya. Joko Widodo juga ya. Kemudian lagi ini Joko Widodo ya, Joko Widodo. Kemudian karena Insinyur Soekarno itu tadi adalah yang ke-1 ya, Presiden Indonesia yang ke-1. B.J. Habibie yang ketiga setelah Soeharto. Ya, lanjut untuk nomor 11. A diplomatic mission generally located in the capital city of another country which offer a full range service is called ya. Sebuah misi diplomatik umumnya ya, ini umumnya general umumnya berlokasi di ibu kota negara lain yang memberikan pelayanan lengkap, lengkap yang disebut dengan apa ya. Jadi kalau ada perwakilan, intinya perwakilan Indonesia, perwakilan sebuah negara yang bertempat di ibu kota negara lain, di situ untuk mengurusi semua urusan warga negara yang ada di negara tersebut ya. Itu perwakilan sebuah negara itu namanya adalah apa? Tuh, istilahnya di situ. Yang ini biasanya berkedudukan di ibu kota negara seperti Indonesia. Untuk mengurusi rakyat Indonesia di Malaysia, kita punya perwakilan di sana. Nah, itu namanya apa di Malaysia misalkan ya. Di Malaysia itu punya perwakilan yang mengurusi tentang warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Misalkan itu seperti itu, sehingga apa perwakilan disebut apa perwakilan negara itu di sana ya. Apakah A country atau negara, apakah B embassy atau kedutaan, apakah C empire atau kekaisaran, apakah D departemen ya. Nah, departemen. Nah, kita tahu bahwa perwakilan negara kita di negara yang lain itu untuk mengurusi kepentingan ataupun keperluan dari warga negara kita di luar negeri itu namanya adalah kedutaan atau embassy. Jawabannya yang B. Lanjut untuk yang selanjutnya yaitu nomor 12 atau tadi nomor 11 ya, ini 12 ya. Bla 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 let subdistrict. Nah, ini subdistrict itu adalah kecamatannya. Coba titik-titik sorry. Seorang titik-titik memimpin kecamatan. Nah, berarti apa? Yang memimpin kecamatan itu apa? Apakah A legend? Ya, legend itu bupati. Village chef yaitu village itu desa, chef itu kepala desa. Apakah kepala desa yang memimpin kecamatan? Apakah D subdistrict head ya, atau camat? Apakah D major atau mayor ya? Yang mana? Ya, seorang pimpinan dari sebuah kecamatan itu disebut apa? Ya, jawabannya adalah yang C ya, yang C, yaitu camat atau subdistrict head. Jawabannya yang camat ya, oke. Selanjutnya yang nomor 13 atau sedin ya. Ada dialog ya, dialog pendek. Yang A itu bertanya,
Do you want to be a president? Apakah kamu, apakah ya ini menjadi apakah, kita tahu bahwa kita ingat do itu kalau di depan itu jawabannya atau menimbulkan pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya dan tidak ya, apakah sih. Do you want to be a president? Apakah kamu ingin menjadi seorang presiden? Ya, untuk B jawabannya adalah ya, kita tahu do itu pertanyaan yang membutuhkan jawaban hanya dua tok, yes or no. Ya. Jawabannya yang mana? Oh, ini yes semua ya. Nah, untuk jawaban yes ini berarti sudah betul. Tapi kita lihat untuk yang di belakang yes. Nah, ya, kalau yes berarti kita tahu bahwa jawaban pertanyaan yang kalau ada do-nya ini ya, do, saya garis bawah. Nah, do itu membutuhkan jawaban yes or no. Nah, kalau yes berarti kita balik. Yang ditanya siapa? Kamu. Berarti jawabannya aku. Ya, iya. Aku ingin. Ada yes, I. Nah, ini sama ya. Kalau jawabannya yes berarti belakangnya adalah. Kalau ininya do berarti belakangnya juga harus do. Berarti jawabannya adalah yang B. Yes, I do. Ya, ini do-nya. Kita harus sama dengan ini. Kalau di sini did ya berarti di sini did. Ya. Jawabannya yang B. Oke, lanjut yang nomor 14. Do you want to be a mayor? Nah, apakah kamu ingin menjadi seorang mayor? Nah, ini jawabannya. Ini membutuhkan jawab do tadi tahu ya. Do itu jawabannya kalau bukan yes ya no. Nah, sekarang ini no. Nah, kalau no itu tinggal ini udah betul semua. Yang depan no no no, tapi belakangnya kita lihat. No itu adalah penolakan atau negatif ya. Jawaban yang negatif atau tidak. Nah, tidak berarti biasanya kalau no itu belakangnya ada not-nya. Tinggal ini kita sesuaikan yang do. Kalau pertanyaannya do ya berarti jawabannya juga harus do. Nah, yang mana? Yang do, tapi kalau karena ini no biasanya diikuti dengan not. Nah, berarti apakah yang no I do not, atau no I do, atau no I did not, atau no I did. Ya, ini do berarti belakangnya no, not. Belakangnya not. Nah, ininya harus sama ya, berarti ini do ya, jawabannya juga harus do. Nah, berarti jawabannya adalah yang no I do. Ini kurang not ya. Kalau yang B kurang not, kalau yang C ini did ya. Jadi bukan, jadi nggak sama, harusnya sama ya do. Ini did, ini berarti salah, ini salah juga. Jawaban yang betul adalah yang A. Sekarang nomor 15 atau 15 ya. Nomor 15 kita baca. The form of Brunei Darussalam is bla bla bla. Bentuk form tadi bentuk ya. Bentuk dari negara Brunei Darussalam adalah apa? Ayo. Brunei Darussalam itu dikepalai oleh seorang raja. Berarti bentuk negaranya adalah A. Kingdom. Artinya kerajaan. B. Empire atau kekaisaran. Atau C. Republik. Apa D. Sultanate. Ya, sultan. Ya, kesultanan. Nah, tadi dijelaskan bahwa Brunei Darussalam dipimpin oleh seorang raja. Nah, kita tahu dari situ saja kita sudah mengetahui bahwa raja itu adalah mengepalai sebuah kerajaan. Berarti jawabannya adalah yang A. Nih, coba lihat terus. Nah, jawabannya yang kingdom ya. Kalau empire ini kekaisaran seperti Jepang, itu kekaisaran ya. Sekarang lanjut ke nomor 16 atau 16. The form, mana ini ya? The form of English is bla bla bla. Form tadi ya, bentuk negara Inggris ya. Bentuk negara Inggris itu kita tahu bahwa Inggris dikepalai oleh seorang ratu. Nah, ratu itu juga memimpin sebuah kerajaan ya. Udah tahu di sini kingdom tadi udah tahu ya. Kingdom kerajaan, empire itu kekaisaran, republik itu republik, sultanate itu kesultanan. Berarti kita tahu bahwa Inggris itu dikepalai oleh seorang ratu ya, sama dengan
raja ya, berarti memimpin sebuah kerajaan. Jawabannya adalah yang kingdom. Lanjut number 17. A blah 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 is led by major. Ya. Ulangi, a blah 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 is led by major. Sebuah titik-titik dipimpin oleh seorang mayor. Mana ini? Apakah region, yaitu kabupaten, apakah distrik, ya, distrik, apakah sub-distrik, yaitu kecamatan. Nah, ini distrik sebenarnya hampir mirip dengan kabupaten ya. Nah, kemudian apakah D, ya, municipality, yaitu kota madya. Nah, atau mayor itu wali kota ya, bisa juga diartikan dengan wali kota. Itu adalah mayor. Jadi jawabannya adalah yang municipality, ini kota madya. Yang D. Lanjut untuk nomor 18 atau nomor 18. A blah 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 led a village. Apa ya? Seorang titik-titik memimpin sebuah desa. Nah, jadi siapa yang memimpin sebuah desa? Nah, tentunya adalah siapa? Apakah yang A, village chef, artinya kepala desa, apakah B, officer atau petugas, apakah C, gubernur atau gubernur, apakah D, region atau bupati. Yang mana? Ya, desa itu dipimpin oleh siapa? Kepala desa. Jawabannya adalah yang village chef. Ya, ini kepala desa. Terus nomor 19. Noah bertanya, "It seems Haida is a good boy." Menurutku Haida adalah seorang pria yang baik. Boy, good ya. Good boy itu pria. Good itu baik, boy itu pria. Diego, bla bla bla. Noah, why? Mengapa? Diego, he stole my wallet. He stole my wallet 2 days ago. Dia mencuri dompetku 2 hari yang lalu. Kalau menurut Noah itu siapa? Haida itu adalah seorang yang baik, tapi menurut Diego, nah ini jawabannya gimana? Kalau misalkan dia itu mendengar ya, Diego itu mendengar bahwa Haida adalah seorang yang baik, tetapi pada kenyataannya Haida itu mencuri dompetnya Diego 2 hari yang lalu. Berarti gimana kalau ada pernyataan seperti ini? Apakah dia yakin bahwa apakah dia setuju ya? Apakah dia setuju atau yakin bahwa Haida itu adalah pria yang baik? Nah, jawabannya gimana? Diego harusnya yang A, I doubt it. Saya ragu-ragu. Saya ragu-ragu. Nah, kemudian yang B, saya yakin. Ya. Atau ensure, tentu bisa juga ya. Saya yakin juga bisa. Terus kemudian yang C, without doubt, tanpa ragu. Nah, ini tanpa ragu. Kemudian yang D, yes, I am certain. Ya, saya yakin. Coba kita terapkan di sini. Noah itu mengatakan bahwa menurutku Haida adalah seorang pria yang baik. Diego coba yang A. Saya ragu. Noah, why? Mengapa? Nah, ini ya. Nah, mengapa? Langsung kan. Kalau ragu-ragu kan pasti ada menimbulkan pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan ini tuh nggak mungkin ya. Nah, kalau yang kedua atau yang B itu answer saya yakin. Ya, saya setuju, bisa lah. Saya setuju atau saya sependapat, itu bisa I am sure. Nah, ini tidak mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau dijawabnya itu oleh Diego itu saya ragu, pasti ada sesuatu yang menjadi pertanyaan
dalam pikiran Noah ya. Nah, sehingga dia tahu. Oh, ragu-ragunya kenapa? Ditanyakan oleh Noah, yaitu dia menjawabnya dia itu mencuri dompetnya itu 2 hari yang lalu. Jadi jawabannya adalah yang A. I doubt. Sorry. Ya, ini set ya. I doubt it. Saya ragu dengan pernyataannya. Oke, terus nomor 20. Sunny. Don't you know our province will be edged tomorrow? Don't. Tidakkah kamu tahu provinsi kita akan bertambah besok? BT. Bla bla bla. Sunny. It will be. Provinsi kita akan be it-nya itu kembali ke our province ya. Provinsi kita akan menjadi 40 provinsi. My brother said. My brother said. Ya. My brother said. Saudara laki-lakiku yang berkata. Ya, jadi si Sunny itu mendengar bahwa provinsinya akan bertambah menjadi 40. Nah, tapi di Betty jawab lagi, Betty, that is wrong. That is wrong statement. Itu statement yang salah. Wrong itu adalah salah ya. Nah, berarti bagaimana jawaban yang kedua harusnya? Nah, ini melengkapi dialog yang rumpang ini. Kalau Betty sudah tahu bahwa statementnya dari brothernya Sunny itu salah, mana nih? Tidakkah kamu tahu? Coba kita lihat. Tidakkah kamu tahu provinsi kita akan bertambah besok? Nah, terus kemudian Betty-nya itu di sini apa seharusnya jawabannya kalau dia itu tahu bahwa yang terakhir ini dia tahu bahwa pernyataan itu salah, pertanyaan itu salah. There is no doubt about that. Nah, itu tidak ragu atau saya tidak ragu tentang itu bisa. Atau I am certain, saya setuju. I am not sure, saya tidak yakin. Nah, I am not sure itu saya tidak yakin. Atau yang D, I am sure. Berarti kalau ada pertanyaan seperti itu, karena dia tahu bahwa Betty itu tahu bahwa pernyataannya itu salah, maka ya dia pastinya tidak yakin. Ya, berarti I am not sure. Yang C ya. Silakan. Ya, ini semuanya pembahasannya sudah selesai semua bahasa Inggrisnya. Nanti Pak Guru akan kirimkan Google Formulirnya untuk mengisi betul dan salahnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.